Ya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa saham yang menurut channel IQ Saham ini sangat menarik ya guys ya untuk kita watchlist di hari Senin nanti ya, terutama untuk trend following saham-saham yang tadinya ini downtrend parah ya, tapi sudah ada konfirmasi dia bisa breakout di resisten awal gitu guys ya. Jadi menurut saya saham-saham ini sangat menarik. Kita akan bahas beberapa ya di video kali ini. Oke guys, jadi kalau misalkan kita lihat untuk IHSG ya di hari Jumat lalu ini ada pelemahan 0,23% ya guys ya, ke level 6.698 ya. Jadi untuk IHSG-nya ini sebelum naik mungkin akan sideways dulu di kisaran 6.600-an. Tapi kita berharap ya guys ya ada kenaikan di IHSG, begitupun dengan saham-saham yang ada di IHSG. Supaya kenapa? Supaya kita bisa ikut trend following gitu ya. Kita bisa melakukan trend following dan ikut cuan dalam kenaikan harga saham-saham yang ada di IHSG. Jadi kalau misalkan nih asing banyak buang barang di saham-saham yang kita punya, itu kan kita malah floating loss gitu guys ya, dan kita malah menunggu lebih lama lagi. Oke guys, sorry. Jadi kalau misalkan harga sahamnya naik itu kan kita bisa cuan dan bisa cepat take profit gitu guys ya untuk para swing trader maupun trend following seperti saya. Oke guys, jadi saham yang pertama yang akan kita bahas adalah BMTR ya, karena di update newsnya BMTR ini mempunyai optimistis untuk kenaikan pendapatan sebesar 2 digit di 2023 gitu guys ya. Jadi ada optimistis dari BMTR ya, yaitu perusahaannya Pak Haritanu yang memang dipegang oleh Pak Lokeng Hong juga gitu guys ya. Kalau misalkan kita lihat profilnya untuk BMTR ini banyak sekali anak perusahaannya ya guys ya, dan rata-rata ini memang di sektor teknologi, periklanan, dan juga pertelevisian gitu ya. Banyak sekali anak perusahaannya yang memang bisa disebut apa ya, konglomerasi lah ya. Jadi Pak Haritanu itu ya salah satu konglomerat yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau misalkan teman-teman yang sudah beli saham BMTR mungkin sekarang sudah plotting profit gitu guys ya, yang memang ngikut nih ngekor kepada Pak Lokeng Hong ya, teman-teman pasti sekarang sudah cuan. Dan kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman memang investasinya untuk jangka panjang ini masih hold gitu guys ya. Nah, jadi BMTR ini memang perusahaan holding multisektor ya. Jadi sektornya banyak sekali gitu guys ya, dan ini satu satu jenis dengan ABMM, Astra International gitu dan lain-lain gitu guys ya. Oke, jadi untuk BMTR sendiri ini komposisi pendapatannya ya 51,9%-nya dari iklan guys ya, iklan non digital, lalu 24,1%-nya dari TV berbayar dan broadband, 11%-nya dari konten, iklan digitalnya dari 1,9%, dan lain-lainnya 10,8%. Ya, jadi mengacu kepada berita bahwa ada optimistis dari BMTR itu sendiri ya, yang bisa naik nih pendapatannya 2 digit di 2023. Gitu guys ya. Nah, jadi kalau misal kita lihat chart dari BMTR, memang BMTR ini sedang naik guys, sedang naik. Dan kalau misalkan teman-teman mau ikut trend following, itu masih bisa banget gitu guys ya. Karena kalau misal kita lihat di sini, untuk BMTR ini, um, di sini terlihat ada higher high dan higher low gitu guys ya. Ada higher low di sini, dan BMTR ini bisa naik lagi ya dengan area low di 262, lalu ada higher low di 292, dan harganya masih naik guys. Jadi kalau misalkan hari Senin nanti harga saham BMTR ini masih banyak diakumulasi ya. Di sini volumenya kalau misalkan terlihat hijau, itu biasanya saya ikut masuk guys. Saya ikut masuk dalam kenaikan harga saham-saham yang sedang diakumulasi. Kenapa alasannya? Alasannya ya biar cepat naik aja gitu guys ya, biar kita cepat profit gitu. Karena kalau misalkan kita buy on weakness di saham-saham yang memang sedang downtrend, itu time frame-nya jadi lama gitu guys. Kita hold sahamnya jadi lama gitu. Contohnya yang sedang dijual itu kayak AMRT, itu kan sedang dalam fase distribusi yang lumayan cukup besar gitu guys. Jadi kita cuannya agak lama. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa analisa saham-saham yang sedang breakout di resisten awalnya, ini teman-teman bisa ikut cuan um,
di stage 2-nya gitu ya. Jadi ketika harga sahamnya naik, nah teman-teman bisa ikut nih, bisa ikut numpang lah ya, sebutannya kayak gitu. Bisa ikut numpang dan ketika harga sahamnya ini lanjut naik, nah teman-teman bisa profit taking atau mau hold lebih lama lagi itu terserah teman-teman gitu guys ya. Kalau misalnya teman-teman masih yakin dengan sahamnya, masih bisa naik, masih ada akumulasi ya kita hold saja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau profit taking ya tidak ada masalah gitu guys ya. Dan untuk BMTR ini saya rasa masih ada optimisme juga dari para investor yang memang masih mau akumulasi saham BMTR ini, dan prospek di 2023 sebenarnya saya rasa ini akan cukup oke ya, karena ini kan tahunnya kampanye gitu. Jadi banyak sekali calon-calon legislatif maupun calon-calon DPR dan lain-lain yang memang kemungkinan besar akan beriklan gitu guys ya di perusahaan-perusahaan periklanan seperti BMTR ini. Itu alasannya ya guys ya. Jadi prospek untuk BMTR di 2023 ini menurut saya sangat bagus gitu guys ya, dan begitupun dengan salah satu emiten yang sedang dibeli asing ya, yang sedang diborong asing. Ada satu lagi guys ya, saham yang menurut saya menarik. Ini kan kalau misal kita lihat BMTR ini di level 336 ini sudah bisa break di resisten awal 318 sampai 319. Ini sudah breakout ya guys ya, dan kemarin sempat turun ke level 292 untuk higher low-nya. Tapi untuk chart kali ini sudah sangat bagus gitu guys ya. Tapi kita lihat tapi kita akan lihat Senin nanti. Kalau misalkan Senin nanti banyak yang profit taking, kita wait and see dulu guys ya. Jadi masih ada potensi dia untuk sideways antara 318 sampai 340 untuk resisten selanjutnya. Nah, resisten kedua ada di 384 guys ya, dan kalau misalnya kita lihat di sini bahkan pernah mencapai 400-an itu guys ya untuk harga BMTR ini sendiri. Jadi untuk 2023 saham BMTR, it's okay, kita akan watchlist, kita akan lihat perkembangannya seperti apa gitu. Oke, kita akan lanjut ke saham selanjutnya ya, ada MTEK. MTEK juga kemarin sahamnya bagus guys ya naiknya ya. Di sini memang MTEK ini kalau misal kita cermati ya dari awal tahun 2023 bahkan ini harganya turun terus guys ya. Nah, lalu kita cek lebih jauh lagi, MTEK ini bahkan sempat menyentuh area high di 3.000 guys ya. Wow, harganya lumayan cukup tinggi, dan ini dia ada swing lalu sempat ke resisten di 2.200-an, lalu turun lagi guys ya. Turun ini high-nya di 2022 lalu guys ya. Dan di 2023 ini harga sahamnya turun terus ya MTEK ini sampai ke level area low di sini guys. Di 565 ya untuk area low dari MTEK ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan akumulasi yang terjadi di hari Jumat lalu ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena volume akumulasinya sangat tinggi guys. Ini bisa jadi awal dari bangkitnya harga saham MTEK. Karena tadi kita lihat MTEK ini bahkan sempat ke level 3.000. Jadi masih ada kemungkinan MTEK ini akan melanjutkan kenaikan gitu guys ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan dia downtrend ya, downtrend, dan dari 30 Mei ya, 29 Mei ini sudah melandai guys ya. 29, 30 Mei ini sudah mulai melandai dan sudah sideways. Nah, kita perhatikan dengan volume transaksinya di sini ada akumulasi yang dilakukan secara terus-menerus. Bahkan di hari Jumat kemarin ini akumulasinya lumayan cukup tinggi. Jadi untuk MTEK kita juga akan watchlist di hari Senin nanti. Kalau misalkan MTEK ini masih diakumulasi oleh market maker ya, kita bisa ikut trend following di saham MTEK gitu guys ya. Atau ya kalau mengacu terhadap harga sahamnya ya, dan untuk penutupan hari Jumat kemarin di 770 masih ada potensi dia untuk naik ke 850 dan lalu ke 900-an ya guys ya untuk resisten awalnya. Lalu ada resisten lagi di 1190. Kalau misalkan bisa naik aja ke 1400 ini udah beggar guys ya. Udah cuan beggar gitu. Kalau misalkan MTEK bisa bangkit lagi gitu guys ya dari downtrendnya dia gitu. Tapi sebenarnya untuk dia bisa rebound itu banyak sekali sangkuters ya guys ya di saham MTEK ini. Jadi untuk rebound ke level 1000-an
di atas 1000 itu saya rasa akan sedikit berat ya guys ya, kecuali trennya atau arah anginnya ini berpihak kepada MTEK gitu guys ya. Tapi kemarin itu ada isu guys ya, ada isu mengenai Messi yang tidak jadi ke Indonesia ya guys ya. Nah, jadi apakah bangkitnya MTEK itu karena ada isu Messi akan ke Indonesia, dan ketika Messi-nya tidak jadi, batal bertanding di Indonesia, apakah harga MTEK ini nantinya akan turun atau bagaimana? Nah, ini saya agak sedikit penasaran sih guys ya. Lionel Messi ini kan batal ya bertanding dengan Indonesia. Jadi isu yang beredar itu, yang jadi bertanding dengan timnas Indonesia itu adalah timnas juniornya Argentina. Jadi bukan Messi-nya yang bertanding dengan Indonesia, tapi timnas yang juniornya gitu guys ya, junior dari Argentina ini akan bertanding ya, friendly match mungkin gitu ya, dengan timnas Indonesia. Jadi ada isu mengenai refund tiket gitu guys ya, karena Lionel Messi-nya ini batal datang ke Indonesia. Bahkan sampai Aldi Taher itu bikin lagu gitu, bikin lagu dan dipakai juga oleh FIFA sebagai updatean Instagramnya gitu guys ya. Kalau misalnya teman-teman um, lihat di Instagram itu sedang ramai ya bahwa Messi ini batal ke Indonesia. Gitu guys ya. Nah, setelah ada isu Messi batal ke Indonesia, kita akan lihat hari Senin nanti apakah MTEK ini akan bisa bangkit lagi, akan diakumulasi lagi, atau dia akan balik turun dan melanjutkan downtrendnya. Nah, ini yang membuat saya agak sedikit penasaran dan saya jadikan watchlist. Kalau misalkan MTEK ini tidak terdistract gitu guys ya kenaikannya dengan isu Messi yang batal ke Indonesia. Nah, ini bisa saja MTEK melanjutkan kenaikannya, dan ini sangat-sangat potensial untuk kita masuk dan ikut dalam trend following di saham MTEK. Tapi disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.